Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Apriani dari STID Sirna Rasa dengan nomor NIM 240103108. Sengaja saya buat video ini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu dari matkul Miftahus Sudur 4. Saya ingin berbagi pengalaman perjalanan spiritual saya bersama Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya yang telah memberikan banyak perubahan dalam kehidupan saya, baik dalam ibadah, akhlak, ketenangan jiwa, maupun keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai mengenal dan mengikuti Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya sejak tahun 2006 pada masa guru mursyid Abah Anom. Saat itu saya bersama suami rutin mengikuti manakib di berbagai tempat. Kami bergaul dengan para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya sehingga hubungan yang terjalin bukan hanya sekedar persaudaraan biasa, tetapi sudah seperti keluarga sendiri. Selama mengikuti bimbingan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Allah mengaruniakan kepada kami 2 orang anak laki-laki, yaitu Patir Pariji dan Ibnu Faqih Al-Maslul. Saya meyakini bahwa segala nikmat yang Allah berikan tidak terlepas dari keberkahan zikir, doa, dan bimbingan guru mursyid yang selalu mengarahkan murid-muridnya kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah Abah Anom wafat, saya termasuk orang yang kebingungan mencari penerus beliau. Banyak orang yang langsung mantap menemukan penerusnya, tetapi tidak dengan saya. Saya masih diliputi banyak pertanyaan, keraguan, dan kebimbangan. Saya merasa harus mencari dan memastikan sendiri siapa yang benar-benar menjadi penerus perjuangan Abah Anom. Perjalanan pencarian itu berlangsung cukup lama, sekitar 5 tahun. Bersama suami dan beberapa persahabat seperjuangan, kami berkeliling mencari jawaban. Kami pernah pergi ke Sukabumi mengikuti berbagai kajian, mendalami kitab Al-Hikam bersama pengresa Wajejen almarhum, dan melakukan berbagai riyadoh dengan harapan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Kadang muncul rasa lelah dan bertanya-tanya, kapan akan menemukan jawaban yang selama ini saya cari. Namun ternyata Allah memiliki cara dan waktu terbaik untuk menunjukkan kebenarannya. Suatu hari suami saya mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan. Beliau tidak sedang tidur, hanya memejamkan mata dalam keadaan berzikir. Zikir hobi. Dalam keadaan tersebut, beliau melihat Abah Aos dan berkata, Abah mah moal ngajak jalma nu embung miluka. Abah mah moal ngajak jalma nu embung miluka Abah. Kalimat itu begitu membekas dalam hati. Dari situlah muncul keinginan yang sangat kuat untuk datang ke Sirna Rasa. Bahkan pada malam hari itu juga suami saya langsung berangkat karena ingin mencari jawaban dan pengalaman tersebut. Atas pengalaman tersebut, di dalam hatinya berkata-kata, ya Allah, jika memang ini penerus Abah Anom, saya akan terus berhikmat dan istiqomah di jalan ini. Tutur suami saya.
Sampainya di sirna rasa terjadi sesuatu yang membuat hatinya semakin yakin. Pertanyaan yang selama ini hanya ia simpan dalam hati ternyata dijawab langsung oleh Abah Aos tanpa ia sampaikan terlebih dahulu. Dalam hatinya bertanya, mengapa Abah memperjalankan saya selama 5 tahun untuk mencari Abah? Tutur suami saya sambil menangis. Lalu Abah menjawab dalam kajian kuliah subuh bersama Kiai Amin. Dan Abah menyampaikan 5 tahun mah atur sakedap komo batur mah cantang tuh panggih jeung mursid. Masyaallah. Jawaban itu begitu tepat mengenai isi hatinya. Saat itulah keyakinan muncul bahwa Abah Aos adalah penerus Abah Anom yang selama ini ia cari. Dan saya pun cari. Sejak saya itu, kami berusaha menjalankan amanah Thariqat, yaitu mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dengan bimbingan Guru Mursyid Abah Aos. Perjalanan tersebut tentu tidak selalu mudah. Banyak ujian yang datang, hujatan, cibiran, bahkan konflik dari orang-orang terdekat yang pernah kami bersamai. Tidak sedikit yang mempertanyakan pilihan kami, bahkan keluarga sendiri termasuk mertua kami pernah memberikan penolakan dan hujatan terhadap jalan yang kami pilih. Namun kami tetap berusaha istiqomah karena kami mencari dan menemukan guru mursyid ini melalui proses yang panjang, penuh perjuangan, doa dan pencarian keyakinan itu membuat kami tetap teguh walaupun banyak cobaan yang menghadang. Di tengah perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala kembali mengaruniai saya seorang anak perempuan yang diberi nama Raisa Putri Rasa. Kehadirannya menjadi kebahagiaan dan penyemangat bagi keluarga kami. Dalam kehidupan berthariqah, saya merasakan bahwa perubahan yang luar biasa yang saya rasakan yaitu adalah ketenangan jiwa. Dahulu ketika menghadapi masalah, hati mudah gelisah, marah, putus asa. Namun melalui zikir yang dibimbing oleh guru mursyid, hati menjadi tenang dan lebih mudah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kedisiplinan dalam berzikir juga semakin tumbuh. Saya belajar bahwa zikir bukan hanya dibaca dengan lisan, tetapi juga harus hidup di dalam hati. Zikir menjadi pengingat bahwa dalam keadaan apapun Allah selalu bersama hamba-hambanya. Akhlak saya pun perlahan berubah. Saya belajar lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih berhati-hati dalam bersikap kepada sesama. Saya menyadari bahwa tujuan utama berthariqah bukan hanya memperbanyak amalan, tetapi juga memperbaiki hati dan akhlak. Namun, ujian terbesar dalam hidup kami datang pada tahun ini. Anak pertama kami, Patir Pariji, yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Jauhari, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Patir baru saja lulus SMA, MA, dan akan mengabdi di pesantren. Ia bercerita kepada saya ingin memilih bertugas di DPU, yaitu dapur umum. Ketika sedang menanak nasi, terjadi musibah akibat semburan gas LPG yang menyebabkan dirinya mengalami luka bakar yang serius. Kabar itu sangat mengguncang kami sebagai orang tua.
selama 27 hari Fatir dirawat di rumah sakit. Bagi saya 27 hari itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kembali merawat anak saya yang selama 6 tahun berada di pondok. Allah seakan memberikan kesempatan kedua kepada saya untuk kembali mendampingi dan melayani anak saya. Tentu rasa sedih itu sangat besar. Sebagai ibu, tidak mudah menerima kenyataan bahwa anak yang begitu kami cintai harus berpulang terlebih dahulu. Namun di tengah ujian tersebut, Allah memberikan ketenangan yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Menjelang wafatnya, anak saya sempat bertanya, "Saeta," saat itu hati saya meyakini bahwa beliau lihat, yang dilihat beliau adalah guru mursyid Abbas. Kemudian beliau dibimbing dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah. Terus dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Peristiwa itu semakin menguatkan keyakinan saya kepada jalan yang selama ini saya tempuh. Walaupun terasa sangat berat, saya belajar mengikhlaskan kepergian anak saya. Saya meyakini bahwa kebahagiaan terbesar bagi seorang muslim adalah ketika meninggal dalam keadaan mengingat Allah. Ibu ikhlas, ibu ridho, mangga abah, canak murang kali abdi. Ibu ridho ikhlas, wios ibu didi ayah sok ase. Kata-kata inilah yang membuat dia tenang, terus berzikir la ilaha illallah. Saya percaya bahwa Allah lebih menyayangi anak saya daripada kami sebagai orang tuanya. Peristiwa itu tidak membuat saya menjauh dari jalan thariqah. Justru sebaliknya, keyakinan saya semakin kuat. Saya semakin memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita miliki hanyalah titipan, termasuk anak-anak yang sangat kita cintai. Melalui bimbingan guru mursyid Abah Awas, saya belajar tentang kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, dan pentingnya menjaga hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir. Hingga hari ini, ujian kehidupan masih terus datang silih berganti. Namun saya tidak lagi menghadapi semuanya dengan ketakutan seperti dahulu. Saya merasa memiliki pegangan yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing saya. Dengan bimbingan guru mursyid yang senantiasa mengarahkan murid-muridnya kepada jalan kebaikan. Harapan saya sederhana. Semoga saya dan keluarga dapat terus istiqomah mengamankan, dan melestarikan ajaran thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Surya Yasin Narasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kami, menguatkan hati kami dalam menghadapi setiap ujian, dan mengumpulkan kami kembali bersama orang-orang yang kami cintai di dalam rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.